Ron percaya bahwa semua penemuan itu saling berkaitan. Dia percaya bahwa mungkin saja bagi satu orang untuk menemukan Bahtera Nuh, mungkin juga bagi orang lain untuk menemukan roda kereta di Teluk. Dan dia percaya mungkin aja bagi seseorang untuk menemukan Gunung Sinai. Tapi dia bilang mustahil secara manusiawi bagi satu orang untuk menemukan semua itu, apalagi dalam kurun waktu sekitar 3 tahun. Jadi dia percaya bahwa semuanya sama-sama penting. Tapi dia yakin tabut perjanjian adalah puncak kemuliaan Tuhan. Pesan terakhirnya, itu menyatuin segalanya. Itu berperan di masa-masa sebelum Kristus datang kembali. Dan kami sangat percaya karena Alkitab banyak membahasnya bahwa Yesus akan kembali dan menjemput miliknya. Dan tabut perjanjian bukan sekedar relik suci. Seperti yang dipikirin banyak orang, saat Anda membaca Alkitab, Anda tahu Tuhan berfirman, biarlah mereka membuat tempat kudus bagiku agar aku diam di tengah mereka. Ini topik yang sangat sederhana tapi sangat sulit dibicarakan karena kebanyakan orang tidak mengerti. Mereka menganggap sistem tempat kudus sebagai sesuatu yang hanya ada di Perjanjian Lama. Tapi Alkitab adalah satu buku, satu penulis, Yesus Kristus. Roh Kudus mengilhami para penulis ini, dan ini adalah satu kisah dari awal sampai akhir. Dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa tempat kudus di bumi adalah pola dari tempat kudus di surga. Dan saya tidak terlalu pandai mengutip ayat, tapi dalam Mazmur dikatakan jalanmu nih ya Allah adalah di dalam tempat kudus. Dan Ron percaya itu gambaran pekerjaan Kristus di bumi, bahwa semua pengorbanan di tempat kudus melambangkan saat Yesus mati dan darahnya menggantikan semua yang disimbolkan itu. Tabut perjanjian hanya digunakan satu kali setahun, dan itu pada hari pendamaian. Ada 2 ekor kambing jantan. Satu dipilih untuk menjadi kambing bagi Tuhan. Kambing itu dikorbankan. Darahnya dipercikan ke atas tabut. Lalu darah itu memindahkan semua dosa ke kepala imam besar. Dosa-dosa umat yang telah dipindahkan ke tempat kudus. Dan kemudian itu diletakkan di atas kepala kambing hitam dan kambing itu dibawa pergi. Dan setiap tahun ketika orang-orang mengakui dosa mereka di atas kepala anak domba dan kambing, dosa mereka masuk ke tempat kudus lagi. Ini terjadi tahun demi tahun dan kemudian dosa-dosa itu dihapuskan. Tapi itu melambangkan waktu. Kami percaya ketika semua dosa yang telah diakui sepanjang zaman akan dihapuskan dari tempat kudus surgawi melalui kuasa darah Kristus. Dan karena itu, darahnya harus diletakkan di atas tutup perdamaian. Dan itu terjadi. Pada tahun 1989, dia berada di Yerusalem dan semuanya mulai kacau. Dia mencoba bekerja di bawah sistem gua. Dia mencoba mencari jalan masuk di mana dia bisa mengeluarkan semua benda-benda itu. Dan seseorang muncul secara tiba-tiba. Dia merasa gak nyaman bekerja di depan mereka. Kipas yang meniupkan udara ke bawah sana rusak. Semuanya serba salah dan dia merasa sangat putus asa. Dan dulu di tahun 89, Anda tidak sering menelpon Israel dari Tennessee atau Tennessee dari Israel. Dan suatu malam dia menelpon saya dan saya tahu dia sangat sedih. Dan dia berkata, kurasa aku baru aja mengacaukannya, kau tahu? Maksud saya tidak tahu. Aku pasti telah melakukan kesalahan karena Tuhan kau tahu, membantuku kali ini. Dan saat itulah, keesokan harinya, sepertinya dia kedatangan tamu di taman.
Dan ketika dia pulang dari perjalanan itu, dia menjadi orang yang berbeda. Saya tidak ingin menceritakan kisah itu. Saya rasa hanya Ron yang bisa menceritakannya. Kami sedang mengadakan pertemuan ini dan saat itu waktu tanya jawab. Jadi seseorang bertanya, apakah Anda berkemah saat melakukan pekerjaan arkeologi ini? Dan saya bilang, kawan, saya veteran perang Korea. Saya udah cukup merasakan berkemah yang pernah saya inginkan. Saya menginap di Hotel Mungah. Dan kau tahu, bolak-balik orang lain bertanya, nah kapan Anda? Dan saya beritahu mereka namanya. Saya bilang, saya menginap di Hotel Yerusalem di Jalan Nablus, sebelah utara Gerbang Damaskus. Orang lain bertanya, kapan Anda akan kembali? Dan saya bilang, sekitar pertengahan September. Jadi saya menabung, mengumpulkan kru penggali setia saya, dan kami berangkat. Dan ketika saya sampai di Hotel Yerusalem, duduk di tangga depan adalah dokter medis. Dia bilang, Ron, aku di sini untuk membantumu. Ya, syukurlah. Dia tidak meminta izinku atau apapun. Tidak bilang apa-apa. Dia muncul begitu aja. Ya, itu membuatku agak enggan memberinya kombinasi brangasnya, jika Anda tahu maksud saya. Dan jadi, bagaimanapun, aku yakin bahwa salah satu kesalahan konyolku udah terlalu banyak, dan Tuhan gak bisa memakaiku lagi. Jadi dia mengirim orang ini ke sana agar aku tidak bisa mengerjakan tabut perjanjian. Dan dia harus merasakan pengalamanku untuk tahu betapa hancurnya perasaanku saat itu. Lihat, aku tahu, aku tidak layak. Dan aku pikir, oke, akhirnya kau mengacau dan kau dikeluarkan. Aku mengucapin dua singkat. Aku bilang, Tuhan, aku minta maaf. Jika ada yang bisa kubantu, siapapun yang engkau inginkan untuk menyelesaikan tugas ini, beritahu aku dan aku akan lakukan semampuku. Ya, aku tidak bisa ngerjain tabut perjanjian dengan orang itu di sekitar, jadi kami sukarela membersihkan makam taman. Di bagian belakangnya ada sekitar 100 tahun tumpukan sampah dan berbagai macam benda yang dibuang ke sana selama bertahun-tahun. Jadi kami mengangkut dari sana sekitar 20 truk besar berisi sampah. Dan cuacanya panas di bulan September itu, panas yang menyengat. Dan aku udah membawa kipas kecil untuk mengalirkan udara dan kipasnya mati. Ya, ditambah dengan penderitaanku yang lain, itu hampir terasa berlebihan. Kalian tahu, kalian ingat cerita Yunus dan pohon jaraknya? Aku bisa bersimpati padanya pada saat itu. Pokoknya, aku bilang ke yang lain, aku bilang, cari aja tempat teduh di mana aja dan makan siang lah. Dan aku akan mencoba memperbaiki kipasnya, jadi aku duduk aja. Adakah di antara kalian yang pernah ke makam taman? Oke, kalian tahu di mana kapel kecil di tikungan itu? Aku sedang duduk tepat di atas tanah di depan kapel itu. Dan kalian tahu ada tangga yang menuju ke trotoar dan keluar ke trotoar utama. Pokoknya, aku sedang duduk di sana memperbaiki kipas ini. Bahkan tidak repot-repot mencabut kabelnya. Dan sebuah suara berkata padaku, Tuhan memberkatimu dan apa yang kau lakukan di sini. Jadi aku mendongak dan sosok ini ada di atas tangga itu. Tampangnya persis seperti bayangan saya tentang rupa Kristus. Dan pakaian yang dia kenakan tidak persis seperti yang dipakai umat muslim saat ini, tapi lebih mirip itu daripada pakaian lain yang pernah saya lihat. Jadi saya bertanya, apakah Anda orang sini, Pak? Dan dia menjawab, bukan. Lalu saya bilang, kalau begitu Anda turis. Dan dia menjawab, bukan. Dan saya pikir, ya dia tidak mau berbicara dengan saya. Jelas sekali. Saya nggak tahu harus bilang apa lagi. Lalu dia berkata, saya sedang dalam perjalanan dari Afrika Selatan menuju Yerusalem baru.
Ya, itu tentu saja menyingkirkan banyak kemungkinan di sana. Seketika itu juga, itu membuktikan bahwa dia adalah makhluk surgawi. Dan saya hanya duduk di sana, tidak mengatakan apa-apa, dan dia menatap saya, terus menatap saya. Dia berkata, Tuhan memberkatimu. Dan apa yang sedang kamu lakukan di sini? Dia berada di puncak tangga itu. Dan dia berjalan lurus kembali ke trotoar pendek itu, belok kanan di pohon pinus besar itu, dan menuju ke gerbang depan. Nah, dokter ini dari sekian banyak orang adalah satu-satunya yang mendengar. Dan dia sedang berada di bawah semak-semak di tempat teduh memakan makan siangnya. Dan dia menyahut katanya, Ron, apa menurutmu kita baru saja bicara dengan malaikat? Dan saya bilang, setidaknya begitu. Ya, saya bekerja dengan penuh semangat. Selama sisa hari itu, saat kami meninggalkan makam taman, saya bertanya kepada para wanita di sana. Saya bilang, apa pendapat kalian tentang pria tinggi besar yang mengenakan pakaian Yahudi kuno itu? Mereka menatap saya dengan agak aneh. Dan mereka bilang, tidak ada orang seperti itu di sini hari ini. Lalu salah satu dari mereka berkata, ya Pak, Wyatt, tidak pernah ada orang seperti itu di sini. Jadi di suatu tempat, antara saat dia belok kanan melewati pohon pinus itu, dan sebelum dia sampai ke kantor, dia pergi ke Yerusalem baru. Nah, saudara-saudara, bagi Kristus sendiri untuk turun menyemangati saya tentang penggalian tabut perjanjian, itu memberitahu saya bahwa hal ini sangat penting bagi Tuhan. Jadi, dia percaya saat pertama kali menemukannya, dia percaya bahwa tabut itu dan semua benda yang dia temukan di ruangan itu akan dikeluarkan. Lalu, saya tinggal saat saya menikah dengannya tahun 1988, dan saya tahu dia yakin bahwa dia harus menemukan jalan ke ruangan itu agar dia bisa mengeluarkan benda-benda tersebut. Lalu, satu hari, dia pulang ke rumah dan itu berubah. Dia tidak membicarakan hal itu lagi. Dan butuh beberapa bulan sebelum dia memberitahu saya bahwa dia tahu dia tidak akan pernah mengeluarkan tabut itu, bahwa dia hanya akan mengeluarkan loh batu itu, atau bahwa benda-benda itu akan dikeluarkan suatu hari nanti. Ada 4 malaikat yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga tabut perjanjian. Baiklah, yang keempat, saat saya memasuki ruangan itu, semuanya udah dibersihkan. Semua perabotan bait suci berada di posisi yang seharusnya, dan kecuali tidak ada tirai di antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Dan ada alasan untuk itu. Tapi bagaimanapun juga, saat saya masuk, ada 4 malaikat berdiri di ruangan itu. Dan mereka terlihat persis seperti orang-orang di jalanan. Saat saya melihat mereka, saya agak terpana. Dan saya hendak bertanya, bagaimana kalian bisa masuk ke sini, atau semacam itu. Tapi saya dapati, saya tidak bisa bergerak, atau bicara, atau apapun seperti itu. Jadi salah satu dari mereka menginstruksikan saya untuk memasang kamera video saya dan mengarahkannya ke tabut perjanjian. Mereka menghampiri, masing-masing memegang sudut tutup pendamaian, mengangkatnya dan berkata, keluarkan loh batu dari tabut perjanjian. Tuhan ingin semua orang melihat itu. Jadi saya menghampiri dan mengeluarinya. Saya tidak bisa bergerak sampai dia menyuruh saya untuk melakukan hal-hal ini. Dan kemudian mereka memasang kembali tutupnya atau tutup pendamaiannya. Saya berdiri di sana dengan loh batu itu. Saya nggak tahu harus berbuat apa dengan benda itu. Malaikat itu datang dan mengambilnya, lalu meletakkannya di rak di sisi ruangan itu. Di belakang tabut perjanjian, seluruh dindingnya adalah kristal terindah yang pernah saya
Saya bahkan tidak bisa membayangkannya. Warna-warna pelangi beriak ke segala arah. Di belakangnya. Maksud saya, itu sangat mencengangkan dan saya tahu bahwa Tuhan, Anda tahu itu akan ada di sana. Saya diberitahu dan secara spesifik hukum apa, tapi orang-orang belum siap mendengarnya. Manusia sedang mengerjakan hukum agama yang akan mengharuskan Anda dan saya melanggar 10 perintah Tuhan. Saat hukum itu disahkan, saat itulah loloh batu itu akan dipajang di depan umum. Dan orang-orang harus disadarin bahwa Tuhan mewajibkan kita untuk menaati 10 perintah itu. Baiklah. Dan saat itulah hal itu akan diperlihatkan. Nah, saya pergi ke hotel saya. Saya melihat di jendela bidik, memutar ulang video saya untuk memastikan saya memilikinya. Dan kemudian terpikir oleh saya, di mana saya akan menyimpan ini? Tahu kan, di mana saya bisa menyimpannya agar aman? Jadi saya mengambilnya dan kembali ke dalam ruangan itu. Dan saya mengumumkan sesuatu. Maksud saya adalah, saya tidak tahu di mana saya bisa menyimpan ini dengan aman. Malaikat itu mengambilnya dan meletakkannya di atas loh batu. Jadi saya nggak punya akses ke video itu. Sampai mereka siap. Setiap kali saya di sini, saya datang dan memeriksa untuk melihat apakah saya bisa melakukannya. Saya sangat menduga bahwa hukum-hukum ini mungkin udah dirumusin. Jadi Anda punya akses ke area itu sekarang tanpa harus melalui situs penggalian. Saya tidak harus melalui pintu masuk yang asli, tempat saya menemukan jalan masuk pada tahun 1982. Dan ruangan itu awalnya memiliki jarak langit-langit yang sangat terbatas, jadi ada banyak puingnya. Benar. Saat pertama kali menemukannya, saya bahkan gak akan masuk ke ruangan itu. Pernahkah Anda mendengar tentang pemuda Arab kecil yang membantu saya? Ya, Udah semua mendengar? Kalau belum, angkat tangan. Oh, John, baiklah. Pemuda itu, saya orang yang berukuran cukup besar, tahu kan? Ada orang-orang di sini yang lebih besar. Tapi beberapa ruangan ini punya pintu masuk kecil, jadi saya akan membuat lubang yang cukup besar untuk dia masuk. Dia akan merangkak masuk, saya akan memberinya lampu, dan dia akan menyinarinya di sudut-sudut dan di lantai serta langit-langit. Saya akan memasukkan kepala saya dan memutuskan apakah saya ingin membuat lubang yang cukup besar untuk saya masuk. Dan untuk yang satu ini, kami telah membuat lubang yang cukup besar untuk dia masuk. Dan omong-omong, itu adalah satu-satunya ruangan yang memiliki stalaktit yang menggantung di atas lubang pintu masuk. Nah, saya tidak tahu apakah itu penting atau Anda tahu, tapi itu benar. Saya mematahkannya dan saya menyimpannya. Tapi bagaimanapun ketika dia merangkak masuk ke sana, saya baru aja akan memberinya senter dan dia lari keluar dari sana, benar-benar ketakutan. Apa yang Anda sebut ketakutan yang luar biasa. Dan dia berkata, ada apa di dalam sana? Ada apa di dalam sana? Saya tidak mau kembali ke sana. Saya bilang, apa yang kamu lihat? Dia jawab, saya tidak lihat apa-apa, tapi saya tidak mau kembali ke sana. Padahal, dia pernah berada di tempat yang lebih sempit dan semua ini. Jadi itu memberitahu saya, jika itu bukan ruangannya, itu adalah arahnya. Jadi saya memperbesar lubangnya, merangkak masuk, dan itu penuh dengan batu, sampai sekitar 18 inci dari langit-langit yang kasar, mirip dengan yang ini. Dan jadi, saya mulai melihat ke bawah, di antara bebatuan, retakan, dan celah, dan saya melihat 3 tempat di mana itu memantulkan emas. Dan itu rata, kau tahu, ada 3 yang jaraknya sama dari tempatku berada. Jadi aku mulai mengambil batu-batu ini dan menyisihkannya. Akhirnya ada beberapa di belakang bahuku menahannya. Ternyata itu adalah meja roti sajian. Dan begitulah pokoknya yang aku temukan adalah mereka menaruh perabotan di sana, menaruh kulit binatang di atasnya, lalu papan kayu yang kemudian menutupi semua itu dengan batu hingga sekitar 18 inci dari langit-langit. hari pertama aku bertemu dengannya, dia bicara tentang tabut perjanjian dan dia membicarakannya sampai dia meninggal.
Aku tahu dia memikirkannya setiap hari dalam hidupnya. Suatu hari, aku terbangun dari tidur dan dia sedang duduk di tempat tidur memperhatikanku. Dan dia berkata, "Apakah kau ingat apa yang baru saja kau impikan?" Dan aku bilang, "Tidak." Saat itu masih pagi buta dan dia berkata, "Kau sedang bermimpi dan kau berbicara." Dan inilah tepatnya yang dia katakan padaku. Dia bilang, "Kau menggunakan suara videomu." Dia menggodaku tentang hal itu. Karena aku punya logat selatan yang kental, sehingga saat merekam video, aku mencoba untuk tidak terlalu berlogat selatan. Dan dia berkata, "Kau bilang, ini malaikat pertama, dan ini malaikat kedua." Dan dia berkata, "Kau menggumamkan beberapa hal lain." Dan dia berkata, "Tapi kau berada di dalam gua merekam tabut perjanjian." Dan aku tidak ingat apa-apa. Tapi dia rupanya udah duduk setidaknya selama 1 jam atau lebih memperhatikanku, berharap aku bangun agar dia bisa bertanya padaku. Seluruh hidupnya berpusat di sekitar itu. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Ya, itu karena dia tidak tertarik pada apapun selain pekerjaan yang dia yakini telah Tuhan panggil untuk dia lakuin. Dia tidak menonton televisi kecuali kartun. Dia akan nonton kartun karena katanya itu tidak memasukkan apapun ke dalam komputernya, sebutan yang dia sukai. Ron tidak pernah bisa menunjukkan bukti apapun tentang tabut perjanjian kepada siapapun. Dan ya, dia memang mencoba. Dia emang mencoba. Tapi apa yang akan dia katakan kepada orang-orang, dia akan mengatakannya di pertemuannya. Dia akan mengatakannya setiap kali dia berbicara dengan siapapun, dia berkata, "Tuhan telah memberi kita cukup bukti untuk menunjukkan kepada kalian bahwa ini adalah Bahtera Nuh, bahwa ini adalah penyeberangan Laut Merah, dan di mana itu terjadi, bahwa ini adalah Gunung Sinai, bahwa ini adalah Sodom dan Gomora, dan ini adalah bola belerang asli yang menghujani kota itu." Namun, aku tidak bisa menunjukkan ini kepada kalian, dan aku hanya meminta kalian untuk mendengar apa yang harus aku katakan. Dan kemudian saksikan dan tunggulah. Jadi itu tidak melukai perasaannya jika orang-orang tidak mempercayainya. Dia berkata, orang berhati jujur yang tidak percaya, dia bilang, "Aku tidak punya masalah dengan mereka karena mereka belum melihat apapun. Tapi aku meminta mereka menahan penilaian sampai saat mereka bisa melihat buktinya." Ada restoran Turki di Spring Hill, tempat kami tinggal, dan aku tahu restoran ini akan tutup. Jadi kami pergi di hari terakhir. Dan aku sudah mengenal orang-orang itu. Dan gadis yang dulu melayani kami saat kuliah, dia ada di sana dan bilang, "Oh, ini Anda." Lalu dia memelukku. Dan aku udah tidak melihatnya selama beberapa tahun, dan dia udah punya bayi dan dia punya suami. Dan dia memberi isyarat kepada suaminya, berkata, "Ini wanita yang kuceritakan padamu. Dia dulu menikah dengan Ron Wyatt." Dan pria ini mulai gemetar dan air mata mengalir di matanya. Dia bilang, "Ini suamiku. Dia dari Rusia dan dia tahu segalanya tentang Ron Wyatt." Dia bilang, "Sekarang aku tahu apa yang coba Anda katakan padaku bertahun-tahun lalu, karena dia berasal dari Erzurum." Dia bilang dia lahir di Erzurum, yang hanya beberapa jam dari Dogu Bayazid, yang dekat dengan Bahtera Nuh. Tapi dia terlalu muda, dia tuh gak tahu apa-apa. Dia pergi saat dia masih muda. Anak laki-laki ini berasal dari Rusia. Dan seorang pria, katanya seorang pria dari Crusade for Christ telah datang ke Rusia, menceritakan kepada mereka tentang Ron Wyatt dan penemuannya. Dan dia bilang itu mengubah hidupnya. Dan dia udah menjadi Kristen sekarang. Dan dia datang ke Amerika Serikat dan dia menikahi gadis ini. Dan sekarang dia seorang Kristen. Semua karena Ron Wyatt. Dia mengenalku sebelum dia bertemu suaminya. Dan itu adalah cerita-cerita seperti itu. Ron gak memiliki sedikit pun rasa kesombongan dalam dirinya. Gak ada. Dia tidak punya ego atau hal semacam itu.
Dia akan senang mendengar hal-hal ini, kau tahu, memenangkan jiwa, tidak peduli siapa yang melakukannya. Dia bilang, satu-satunya alasan namanya harus dilibatkan adalah karena itulah satu-satunya cara orang tahu bahwa Tuhan yang melakukan ini dan bukan manusia. Dan suatu hari nanti, saat Tuhan kembali, Ron akan mendapat kesempatan untuk mengetahui semua hal ini. Dan aku tahu dia akan senang. Tapi, aku ragu pada saat itu dia akan memikirkan hal lain selain bersama Tuhan dan Juru Selamatnya.